Kota Makassar masih menyimpan banyak persoalan. Persoalan ini kemudian kalau kita kategorikan, salah satu yang paling besar adalah mungkin masalah sosial. Nah, masalah sosial ini kemudian juga masih menjadi tugas berat pemerintah Kota Makassar bagaimana memunculkan program ataupun inovasi-inovasi yang secara tidak langsung atau mungkin memang dikhususkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial ini. Jadi masalah sosial ini yang kemudian akan kita bahas dalam episode Bapeda Corner hari ini, tentunya bersama dengan narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapeda Corner bersama saya Elsa Dawi. Ya, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Bapak Andi Pangeran. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini kita di nuansa Ramadan, puasa insya Allah lancar, Pak ya? Alhamdulillah. Baik, kita ngomongin masalah sosial. Kota Makassar sendiri, Pak, mungkin kita mulai dulu dari, kita ngomongin data biasanya lebih bagus ya Pak, biar jelas landasannya. Untuk masalah-masalah sosial, kemudian pasti di Dinas Sosial sudah mengkategorikan hal-hal tersebut. Mungkin boleh disampaikan dulu Pak, terkait hal tersebut, kategorisasinya seperti apa, kemudian apa masalah sosial yang paling bisa dibilang challenge-nya paling besar nih untuk di Dinas Sosial sendiri. Ya, oke. Baik, jadi Dinas Sosial sendiri adalah dinas yang memang terbentuk menangani seluruh masalah sosial yang ada. Tentu kita paham bahwa masalah sosial retensinya untuk di tingkat kota, apalagi kota yang berkelas metropolitan seperti Kota Makassar ini, memang menjadi masalah yang cukup menonjol ya, atau cukup menjadi perhatian. Kami di Dinas Sosial itu menangani beberapa persoalan sosial yang mana itu ditangani oleh di bidang rehabilitasi sosial. Ya, kita menangani dari data yang kami dapatkan tahun 2023 itu ada 342 anak jalanan. 340. Ya, yang sempat terjaring di tahun lalu, dan di tahun ini itu sudah sekitar 20-an lebih ya yang terjaring. Kemudian kita juga merehabilitasi orang terlantar. Ya, orang terlantar ini rata-rata kalau saya lihat lansia dan anak. Jadi orang terlantar ini ketika kami temukan, itu kami rehabilitasi di RPTC, di Trauma Center, situ kita tangani. Kita juga menangani keperluan teman-teman disabilitas. Disabilitas di Kota Makassar ini datanya ada sekitar hampir 2.000 orang, 2.000 orang ya, yang terdiri dari berbagai macam kelas disabilitas, termasuk kusta. Juga ada lansia ya, kita juga menangani lansia baik yang terlantar maupun lansia yang memang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, karena di situ kita melakukan satu inovasi insya Allah yang kami akan jalankan, yaitu home visit lansia. Home visit, jadi modelnya memang mengunjungi. Jadi lansia-lansia kita ini sebenarnya isu lansia ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena di negara-negara besar, negara-negara berkembang itu banyak membuat program perhatian khusus lansia. Bahkan ada di negara di Eropa, dia membuatkan perumahan tersendiri khusus lansia. Iya. Mereka di satu tempat. Iya, satu tempat. Karena lansia ini banyak yang tidak terurus. Ada di keluarganya, mungkin ada anaknya tapi sibuk bekerja. Iya. Nanti pulang kantor baru ketemu dengan orang tua. Nah, di jeda itu, waktu itu kan tidak ada perhatian. Maka disitulah ruangnya Dinsos. Jadi ini juga bukan untuk warga yang mungkin di bawah garis kemiskinan. Ya mungkin siapapun nanti ke depannya membutuhkan, tolong Dinsos cek-cek saya punya orang tua di rumah.
karena saya titipi lagi cucu. Kan ya kita tidak menutup ya faktanya seperti itu. Realitanya. Mungkin kita pun mengalami itu. Yang sibuk bekerja, orang tua di rumah kita malah titipi cucu. Mungkin disusahkan masuk di ruang itu. Dan data-data lain ya mungkin seperti panti asuhan, ya kemudian anak yang terlantar yang kita rehabilitasi, ya itu kira-kira. Oke, jadi ada banyak ya, mulai dari anak jalanan, kemudian tadi lansia, disabilitas. Dari sekian banyak tadi disampaikan Pak Kadis soal data tersebut, kita boleh mengulik sedikit soal background story mungkin dari mereka-mereka yang kita perlu tahu bahwa seperti apa sebenarnya mereka ini, background story kenapa mereka bisa sampai jadi anak jalanan, mungkin karena pengaruh cerita-cerita tertentu. Gimana Pak? Ini dari data Pak Kadis tadi disampaikan ada 342 anak jalanan. Itu rata-rata mereka masalahnya seperti apa? Jadi saya melihat setelah saya coba lihat semua hasil asesmen, lebih dari 50% ini yang anak jalanan, orang tuanya juga mantan anak jalanan. Jadi ada stigma ya. Jadi persoalan kemiskinan di kota ini berawal dari stigma, pola pikir, pola hidup, lingkungan. Membuat satu stigma yang menjadikan mereka rasa-rasanya sudah menganggap itu hal normal. Dan sayangnya kita pemerintah tidak menyentuh edukasi kepada hal tersebut. Ataupun mungkin sudah diedukasi tapi kurang. Akhirnya dinas sosial membuat tim reaksi cepat itu untuk sekaligus mengedukasi. Jadi kami ini bukan hanya tangkap-tangkap di jalanan saja, bukan. Setelah kami jangkau, halau, kemudian kami akan bina. Walaupun memang di tahun ini belum ada program yang real di kegiatannya dinas sosial ini untuk pembinaan anak jalanan. Nah ini juga kami harap Bapeda juga bisa bantu kami ke depan. Ya, karena kami ini menangani hampir semua masalah sosial, ya, bahkan semua sesuai amanah peraturan Menteri Sosial. Mereka ini stigmanya yang harus dirubah. Ke depan di bulan Ramadan ini kan saya sudah berkoordinasi dengan semua badan amil zakat yang ada di Kota Makassar. Saya sampaikan stigmanya seperti ini. Mereka ini tidak sekolah, kemudian turun ke jalan. Itu ada restu dari orang tua. Yang kedua, mereka ini senang di jalan karena dapat uangnya instan. Gampang. Iya. Saya dapat 16 tahun kemarin, dalam waktu setengah jam mendapatkan uang 150.000. Wih, setengah jam. Di bawah umur masih anak, 16 tahun. Stigma ini yang menjadikan mereka tumbuh berkembang itu menganggap uang itu gampang. Akhirnya lari-larinya menjadi hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana kalau kita rubah stigma itu? Pertama caranya, kita arahkan dulu bahwa kalau Anda masih anak-anak, harusnya ke pendidikan, ke sekolah. Kemudian kalaupun dia sudah dewasa, harusnya Anda mencari skill, kemampuan, bagaimana dibina, mendapatkan kemampuan yang bisa Anda pakai untuk bekerja. Harusnya yang cari uang ke jalan, kemana, ini kan donasi, sedekah, sifatnya zakat mungkin. Saya kemarin undang teman-teman lembaga amil zakat. Mestinya kita ini yang di jalan. Iya. Ya kan? Iya. Jadi Perda nomor 2 itu tentang jangan memberi anak-anak jalanan. Jangan juga jadinya membuat stigma baru. Apa stigma baru itu? Lahir ki budaya sekek di masyarakat. Kita tidak mau larang mereka memberi, tapi memberinya jangan langsung ke anak jalanan. Bagaimana kalau mereka memberi ke badan amil zakat yang resmi?
Oh pasti mau. Yang penting masyarakat di jalanan kita berikan penjelasan. Digunakan apa dana ini? Transparannya. Iya. Ya. Kita memberikan penyampaian kepada masyarakat. Berarti satu, tidak melanggar perda. Betul. Karena uangnya tidak diberikan anak jalanan. Yang kedua, sedekahnya jalan. Betul. Jadi dua-duanya nih. Iya. Nah, terus mau diapakan dana itu? Terus anak jalanannya mau dibawa kemana? Nah, saya kemarin koordinasi juga dengan Dewan Masjid Indonesia, bagian Kesra, kota. Buatkan kami program di tempat ibadah, di masjid. Untuk anak-anak ini kita giring masuk ke masjid. Jadi setelah pulang sekolah, dia tidak ke jalan, tapi ke masjid. Nah, dana yang terkumpul itu kan bisa jadi insentifnya mereka. Kalau dia belajar baca Al-Quran, dia belajar kerohanian, ya kan? Akhlaknya kita perbaiki. Dia akan mendapatkan sesuatu dari situ dan kemudian ditambah insentif. Ya, jadi mereka lebih semangat. Saya yakin mereka mau. Dan orang tua juga pasti akan mengikhlaskan itu. Karena ada hal yang dia bawa pulang ke rumah. Jadi metodenya Pak yang kita perbaiki. Iya, ini yang sementara kami jajaki. Teman-teman di Badan Amil Zakat sudah oke, sudah sangat tertarik dengan program ini. Saya tinggal tunggu dengan DMI, dengan Kesra mungkin membentuk seperti apa kegiatan. Karena kami ini hanya mengiring jalurnya. Untuk kegiatannya juga kami kan ya tidak terlalu paham bagaimana semestinya di metode pembinaannya membangun akhlak yang bagaimana di masjid ini kan mungkin dari Kesra dan DMI yang paling. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya sebuah gambaran juga dari Pak Kadis terkait program yang mungkin akan jalan di Ramadan ini sekalian, Pak ya. Karena kalau saya lihat pantau memang ketika masuk bulan Ramadan tingkat jumlah anak jalanan ini jadi semakin banyak, pengemis juga jadinya semakin banyak, Pak. Kalau khusus untuk pengemis ini sendiri atau mungkin singkatannya gepeng ya Pak ya, ada juga kah program atau antisipasi tertentu, karena kita tidak bisa pungkiri mendekati hari raya akan semakin banyak di jalanan itu bertebaran pengemis. Kalau pengemis itu ya memang fenomenanya kalau kita lihat ya ini jangki juga, jangki terlalu pakai hati. Karena beberapa pengemis juga saya dapatkan ternyata masuk dalam DTKS kami, mendapat bantuan tiap bulan. Secara resmi mendapat. Iya. Yang kedua ini juga ya bagian dari stigma. Iya. Karena ada beberapa saya dapatkan yang antar mereka ke jalan itu anaknya sendiri atau keluarganya sendiri. Iya. Jadi yang viral demi memanfaatkan kondisi disabilitas untuk dijadikan konten di jalan agar mendapatkan uang, simpati masyarakat. Itu kan konten. Eksploitasi jadinya eksploitasi. Nah, inilah kenapa pemerintah itu berusaha menghalau ini. Jangan sampai dia bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memang dari rumah memang sudah niatnya mau sedekah. Ya. Itu. Karena kalau mereka sekalipun dia ke jalan tapi tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasinya, saya rasa mereka akan menghindari jalanan. Itu. Maka itulah kenapa perda itu diberlakukan. Perda dilarang memberi uang. Dan pengemis ini memang kalau yang saya lihat untuk pembinaannya sebenarnya sudah berjalan. Anak-anaknya sudah bekerja, kemudian suaminya mungkin atau istrinya juga sudah menerima bantuan dari pemerintah. Dari segi kesehatan juga kita backup dengan Kartu Indonesia Sehat, ya, yang anggaran APBD. Ya, mungkin memang karena hanya mencari uang tambahan dengan cara yang cepat, yang paling gampang. Padahal semuanya udah di cover pemerintah. Iya. Padahal setelah kami cek tercover. Nah, ini akan menjadi pemikiran kita, tapi kami akan konsultasi dengan Pak Wali Kota juga dengan kementerian.
Saya ada pemikiran bahwa saya kalau dapat yang seperti itu, kayaknya saya akan hapus jenis bantuannya. Harus ada sanksi di sini. Ada ketegasan. Harus ada ketegasan pemerintah. Dia diberi oleh pemerintah bantuan, tapi dia tidak loyal dengan pemerintah. Betul. Kita dinas sosial ini membangun loyalitas masyarakat kepada pemerintah, mulai dari trust. Jadi trustnya warga itu ke pemerintah 70% ada di bantuan. Menyentuh dulu. Pemerintah, Anda kasih saya apa supaya saya percaya dengan Anda? Itu stigma sosial yang dasar. Nah, itulah kenapa ada dinas sosial. Jadi kami ini, tugas kami bukan hanya memelihara, tapi membangun dan menjaga trust itu secara jangka panjang antara warga yang kurang mampu ini dengan pemerintah. Itu tidak gampang. Mereka sangat fluktuatif ya. Kalau dia dapat, dia senang, dia percaya, dia ulu-ulukan pemerintah. Kapan dia tidak dapat lagi? Overthinking lagi. Dia bilang lagi pemerintah tidak perhatian. Padahal kami ini hanya pemicu trigger. Dan menjaga kesejahteraan sosial itu ada pada standar sesuai dengan yang ditentukan. Selebihnya ya, kalau masih bisa bekerja, silakan cari pekerjaan. Kalau masih ada skill, silakan digunakan. Ya. Pemerintah juga banyak bikin pelatihan loh. Di dinas tenaga kerja kan ada 10.000 pelatihan di programnya. Makanya kami juga minta ke dinas-dinas yang lain. Kami ini banyak konsumen. Anda sebagai produsen, kami ini banyak konsumen yang membutuhkan program itu. Siapa tahu kita bisa kerjasama. Betul, kolaborasi. Karena data by name by address-nya ada semua sama saya. Gitu. Kenapa enggak hubungin Insos? Bisa enggak, ada enggak yang punya skill seperti ini, mau ikut pelatihan ini, biar mereka itu keluar dari garis kemiskinan. Gitu. Jadi program itu harus dulu pro kepada kemiskinan. Mengutamakan. Iya, bukan pro kepada yang mungkin ya mampu untuk membiayai dirinya. Baik. Bisa data sumber orang yang layak gitu Pak ya. Artinya patokan datanya itu ambilnya dari dinas sosial, karena memang betul-betul di sinilah tempatnya. Ya kita bisa bilang dinas sosial punya data itu bahwa memang orang-orang yang butuh sangat butuh bantuan. Semua warga kita yang masuk dalam garis di bawah garis kemiskinan datangnya ke dinas sosial. Dia tidak tahu dinas yang lain. Dia hanya tahu dinas sosial untuk mencari seluruh ruang program yang mereka bisa manfaatkan. Baik. Pak, kita selingi sebentar dulu. Saya mau cek Instagramnya dinas sosial, boleh ya Pak ya? Oke. Di situ ada beberapa komentar warga. Ini kita lihat mereka mengeluhkan. Jadi saya buka Instagram dinas sosial. Mereka di sini ada yang beberapa orang berkomentar terkait. Ada juga yang melapor nih Pak. Pantau sekitaran Jalan Aropala Hertasning. Katanya di situ ada banyak anak jalanan. Kemudian juga ada juga yang membahas tentang perubahan BPJS-nya dari mandiri ke pemerintahan. Itu semua memang jatuhnya ke dinas sosial ya Pak ya. Oke, kita lihat yang lain Pak. Ini cukup aktif juga Pak Adi. Saya lihat konten-konten untuk di Instagramnya update bagaimana menemui masyarakat yang memang butuh bantuan dan langsung terjun langsung melihat gitu ya Pak ya. Iya. Memang kalau konten di sini tidak ada habisnya ya kalau di dinas sosial. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan tadi bahwa laporan-laporan masyarakat tentang keberadaan anak jalanan, pengemis dan gepeng, itu sebenarnya itu yang kita harapkan. Kenapa ada media sosial dinas sosial ini kita buat sedemikian terbuka, bahkan ada call center, WA center di luar 112, karena kami ingin berkomunikasi langsung dengan masyarakat walaupun dijembatani oleh Instagram atau media sosial yang lain. Kami mendapatkan laporan seperti itu bersyukur sekali. Kenapa? Kami kan tidak ada akses ke CCTV Mbak.
Kami kan tidak bisa pantau CCTV seperti Dinas Infokom memantau. Dan kami tidak ada interconnecting tentang itu. Jadi kami ini murni betul-betul membuka ruang melalui media sosial dan call center kami untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Gitu. Semua informasi kita ada SOP-nya. Jadi informasi masuk 15 per menit pertama pasti saya akan lakukan asesmen kepada anggota saya untuk turun ke jalan. Ketika kita dapatkan, kita laporkan kembali feedback. Nah, ini yang kadang kita lupa. Biasa kita sudah kerjakan, kita sudah antisipasi, kita sudah sesuai dengan laporan masyarakat, kita tidak kasih kirim feedback. Apa itu, apa kejadian kan? Mereka masyarakat yang melapor ini butuh laporan. Dalam laporan ini itu kan bisa kita komunikasi. Nah, ini yang jarang. Makanya saya sekarang terapkan feedback. Semua laporan tertangani atau tidak tertangani, ya harus di feedback, harus ada laporannya kita kirimkan ke masyarakat. Makanya kalau Mbak coba lihat di beberapa laporan, bahkan yang kami temukan sendiri itu di media sosial seperti di kemarin ada di Facebook, orang minta donasi untuk seorang bapak yang sakit. Dan dia warga Kota Makassar, punya istri 6 anak, masih kecil-kecil, dan ada 1 lansia. Dia buka open donasi di Facebook. Saya langsung tanggapi. Itu. Jadi pemerintah tidak usah menunggu ada laporan resmi dari masyarakat. Iya, saya sisir semua media sosial. Termasuk yang open donasi ini saya pasti turun dulu asesmen. Bener nggak ini? Ya mohon maaf aja. Iya betul. Ya, ada juga yang modus. Iya. Ya kan? Di sosial ini ada spekulasi sosial. Betul. Kami turun kalau benar, nah gimana? Maka dinas sosial harus punya solusi untuk itu. Kemarin yang kita tangani yang melalui info Facebook, bukan hanya kami yang turun, akhirnya sampai kementerian pun turun. Menjadi viral, Ibu Menteri memerintahkan langsung kementerian turun. Nah itulah fungsinya media sosial. Salah satu yang juga turut membantu ya Pak, dalam media sosial ini. Iya, termasuk yang untuk pengurusan KIS. Nah kita ini sementara membangun sistem pengurusan KIS yang tidak ribet gitu. Nah kalau persyaratan kan ada KTP, ada KK, kartu keluarga, kayak klasifikasinya mesti warga miskin, dibuktikan dengan pekerjaannya buruan harian lepas atau tidak bekerja. Kemudian ada keterangan dari pihak kelurahan, apakah benar warga ini adalah warga miskin. Nah setelah itu, iya, kan ada begini Mbak, mereka pernah bekerja, terus mungkin dalam kondisi situasional lain, dia berhenti. Baru berjalan 2 bulan, 3 bulan dia punya BPJS Mandiri, sudah diberhentikan dari pekerjaan. Akhirnya kan nganggur lagi. Akhirnya masalah BPJS-nya kan tidak bisa terbayarkan. Nah inilah klien-klien lah istilahnya. Inilah klien-klien yang istilahnya memenuhi syarat untuk kita proses. Nah untuk jalur SOP dan prosesnya ini saya perbaiki. Saya malah berpikir bagaimana caranya masyarakat itu tidak perlu ke kantor dinas sosial untuk mengurus hal seperti itu. Cukup kita berkomunikasi dengan admin dinas sosial. Kami sementara bangun mungkin simple dulu, mungkin dalam bentuk WA yang bisa melayani itu dan wawancara lewat WA. Oke, ini menggunakan teknologi. Iya. Yang di era modern sekarang ini Pak. Iya. Tidak bermanfaat. Saya biasa kasihan Mbak, warga Biringkanaya, BTP, jauh. Tamalan Rea itu datang ke dinas sosial. Cuma memang dinas sosial ini saya nggak tahu gimana ya. Bertahun-tahun, ya kan? Bertahun-tahun ada melayani hal seperti itu, tapi belum ada inovasi seperti ini. Nah, saya lihat juga kurang diperhatikan juga dinas sosial.
Oke. Ini keluhan langsung Pak Adi sebenarnya nanti Pak Kalau soal inovasi ya. Iya. Saya ini diskusi dengan bidang-bidang saya sudah 10 inovasi, Mbak. Itu pun masih banyak yang bisa. Jangankan 3 per tahun, 10 bisa. Tapi kan kami ini tidak bisa bergerak juga kalau tidak didukung. Baik dari penganggaran, plotting kegiatan, program. Dan itu semua kita mengacu ke RPJMD yang ada. Karena di misinya Bapak Wali Kota yang poin kedua adalah restorasi. Kalau kita mengurai restorasi ini, ada banyak indikator di restorasi itu. Yang kalau di sosial itu poinnya tertumpu pada rehabilitasi. Gitu. Kira-kira. Baik. Ada satu lagi nih Pak yang menarik. Kemudian saya temukan juga komentar bahwa lagi-lagi nih anak jalanan Pak, itu di lampu merah perbatasan Goa Walengkeri katanya. Di situ ada wujud anak jalanan yang modelnya mereka badannya dicat silver. Iya. Nah ini mungkin bukan cuma saya pribadi saja biasa melihat Pak ya itu. Nah itu juga masuk tentu masuk ya karena mereka anak jalanan. Nah dari Dinsos sendiri seperti apa bentuk pembinaan terhadap mereka ini? Apakah sudah pernah melakukan penjaringan terhadap mereka atau gimana? Hampir semua anak silver yang ada di Kota Makassar itu lahir dari peralihan badut-badut. Ya, kalau dulu kita lihat viral badut-badut di Kota Makassar ini, setelah masa badut lahirlah silver. Kayaknya pada saat badut-badutnya mereka udah tidak tertarik lagi, menarik lagi, maksudnya mereka jadi bikin model baru. Jadi badutnya sudah kami musnahkan, mungkin cari yang lebih simple, lebih cepat, ya menjadi manusia silver. Tapi manusia silver itu bukan budaya kita. Manusia silver itu datang bukan murni dari Makassar atau daerah Sulawesi Selatan. Silver itu datang dari luar Kota Makassar atau luar Sulawesi Selatan. Dan saya tahu siapa yang bawa ke Makassar. Itu berawal dari pasca Covid. Ya, orang ini datang membawa gaya silver seperti itu. Ya, kadang-kadang juga berubah jadi gold. Menarik perhatiannya masyarakat. Nah, itulah yang diikuti oleh warga kita. Yang notabene memang dari dulu berada di jalan. Kedepannya kami merangkul mereka dan sementara kami asesmen, kami akan berikan pelatihan. Karena sebenarnya di manusia seperti ini juga ada nuansa seni yang bisa menjadi bakat tersendiri. Kenapa? Kalau kita melihat fenomena silver di luar Kota Makassar, taruhlah di Bandung, di DKI, itu mereka ada tempat khusus untuk menempatkan manusia silvernya dengan kompetensi pantomim. Mereka ada kompetensi pantomim dengan kostum yang memang menarik, bukan bilang telanjang dada kan, tidak menggunakan pakaian. Nah, artinya ini bisa menjadi profesi yang dulunya dianggap stigma anak jalanan, yaitu pengamen jalan. Sekarang di pusat ya, melalui mungkin kebudayaan, itu sudah menjadi profesi. Jadi sekarang ada undang-undang yang mengatur bahwa pemusik jalanan adalah profesi. Dan sudah ada institutnya yang bagaimana memprofesionalkan dari pengamen menjadi pemusik profesional. Dia di wadah yang benar. Iya. Dan dilindungi oleh undang-undang. Sudah dilindungi profesinya. Berarti mereka pun kalau menjadi sudah punya job, itu ada standar. Mulai dari berapa, dengan basic pantomim. Kita jadikan dia profesi. Tapi pemerintah di sini harus memberi ruang tempat. Saya sudah sempat berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Alhamdulillah beliau mau bantu. Karena Dinas Pariwisata juga ada program. Ya, saya bilang kenapa kita tidak kolaborasi. Ya, Anda buat programnya, saya bawa
talentnya. Saya mau anak silver ini jadi talent yang profesional. Gitu. Dan tentu mereka juga menggunakan bahan-bahan yang memang aman buat tubuh dan layak. Ya. Kalau sekarang kan udah sangat tidak layak gitu. Ya, kita jadi yang melihatnya itu kayak memikirkan wah gimana bersihinnya. Kemudian kalau mereka menggunakan bahan-bahan yang kita nggak tahu ya Pak dari mana itu. Ya. Kasihan juga. Ya pasti. Baik, kita udah banyak membahas masalah-masalah sosial ini yang sudah mungkin ditanggulangi oleh dinas sosial. Kita beralih sedikit Pak ke bantuan sosialnya. Ini masalah bantuan sosial, padahal judulnya bantuan, tapi kemudian juga masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Ada yang merasa bahwa kok saya harusnya terima bantuan, tapi nggak sampai ke sini ya pemerintah kotanya, atau gimana tuh Pak? Ya, ini masalah bantuan juga. Kalau persoalan bantuan kita ada, baik dari segi bentuk bantuan permakanan ataupun bantuan perlengkapan. Bantuan pertama itu ada di ketika ada bencana, ya kan? Kalau ada bencana, kemudian memang layak untuk kita buka dapur umum, ya itu kan. Standarnya itu 80 sampai 100 pengungsi. Nah, itu baru bisa kita buka dapur umumnya. Ya, nah kemudian juga ibu-ibu lansia atau bapak-bapak lansia yang memang berada di garis kemiskinan, ada dalam DTKS. Nah, itu kita bantu juga dalam bentuk permakanan. Kemudian juga panti asuhan, ya panti asuhan juga kita setiap tahun berikan bantuan dalam bentuk permakanan. Banyak sebenarnya bentuk-bentuk, tapi di dinas sosial itu sudah terklasifikasi. Persoalan di luar banyak orang yang tidak masuk dalam klasifikasi ini. Tapi kalau melihat kondisinya sebenarnya layak. Gimana tuh Pak? Kami secara aturan tidak masuk dalam DTKS, itu berarti kami tidak bisa bantu. Kalau secara aturan. Tapi apa pemerintah bisa membuat aturan? Boleh. Kemarin ada forum di provinsi, saya coba buka suara. Ya kan? Kenapa kita tidak seperti DKI? Kita tidak seperti Jawa Timur? Di luar dari DTKS, mereka membuat aturan tersendiri dalam bentuk variabel khas tersendiri tentang indikator miskin kota atau miskin provinsi dan kota kabupaten. Mereka buat supaya warganya yang memang layak diberi bantuan dan memang butuh bantuan, tiba-tiba tidak bekerja, tiba-tiba jadi pengangguran dan lain-lain, tapi tidak terdaftar dalam DTKS, bisa dibantu mencantol perda atau perwali yang sudah dibentuk. Berarti di Makassar belum ada. Maka dinas sosial jangkauannya masih sangat terbatas di 23.000 orang dari jumlah penduduk 1,2 juta. Ya kan? Kemarin muncul data kan dari Bapeda, angka kemiskinan di kota ini 4,80 sekian persen. Tapi kami masih nafsi-nafsi dengan itu. Karena kami yang mengasesmen. Kami ini mengasesmen. Kalau di program DTKS memang 23.000. Tapi melihat dari sisi pandang yang bermohon untuk dibantu KIS dan ada pengantar dari kelurahan bahwa dia ini keterangan tidak mampu, itu 199.000 orang yang kita tanggung biaya kesehatannya. Itu baru biaya kesehatannya. Iya. Apakah itu tidak menjadi indikator? Iya. Harusnya itu masuk menjadi indikator kalau kita mau lihat, karena di kota ini aktivitas orang mungkin tinggi, kemudian kebutuhan pendidikan tinggi, kesehatan tinggi, maka orang bisa jadi tidak mampu gara-gara
kebutuhan. Nah, inilah yang belum ada ruang bisa kami akomodir. Ya, mungkin sebagai contoh begini, boleh buka di Google. Saya baca-baca di Surabaya, ojol dikasih bantuan. Teman-teman ojol ini dikasih bantuan 200.000 per bulan. Itu kenapa bisa? Dari dinas sosialnya. Karena dia punya cantolan aturan yang bisa mendata siapa di luar dari DTKS yang layak kita beri bantuan. Mereka punya landasan hukum. Ada landasan hukum. Ya, kita pemerintah tidak bisa kita bergerak kalau tidak ada landasan hukum. Tapi saya rasa ya mungkin ini menjadi pertimbangan juga, ya mungkin dari teman-teman legislatif bisa menjadikan ini inisiatif masuk ke pemerintah atau pemerintah sendiri. Kalau butuh kajian, Dinsos bisa bantu. Karena kami sudah ada datanya, 200.000, 199.000 sampai 200.000. Itu kesehatan tok. Tapi itu sudah menjadi gambaran. Iya. Itu barangkali. Sudah bisa jadi alasan gitu kita membuat. Iya. Kalau saya kaji lagi, 200.000 orang ini lebih dalam, pasti lebih banyak yang saya dapat. Iya. Apakah dia tidak bekerja? Apakah dia karena di PHK? Ya. Di sana itu banyak tulang-tulang punggung orang tua yang orang tuanya lansia, tidak bisa lagi produktif, mengurusi adik-adik yang masih kecil, menyekolahkan. Ya, banyak di dalamnya itu. Banyak aspek yang kemudian bisa dijadikan pertimbangan gitu Pak ya. Terakhir, apakah di sini kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin bisa disampaikan closing statement mungkin ya bahasanya ya, harapannya mungkin kepada masyarakat juga boleh, mungkin kepada pemerintah Kota Makassar, meskipun Bapak sebenarnya duduk sebagai pemerintah Kota Makassar di sini ya, tapi mungkin boleh disampaikan, silakan Pak. Ya, saya tahu dari komunikasi media sosial dan lain-lain, begitu besar harapan masyarakat Kota Makassar ini terhadap peran dinas sosial, sangat besar. Setiap hari dinas sosial ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun kami dengan segala keterbatasan di dinas sosial, tapi bukan berarti itu menyurutkan niat kami dan semangat kami untuk bagaimana memberikan solusi tentang masalah-masalah sosial di masyarakat. Kami butuh support dari masyarakat, terutama tolong mungkin yang bisa ya menyentuh teman-teman anak jalanan, teman-teman pengemis dan gepeng, merubah stigmanya seperti apa. Dan saya lihat di Kota Makassar ini banyak dermawan, banyak orang-orang yang mau membantu sesama, tapi jalurnya mungkin belum tepat. Jalurnya mungkin belum tepat. Tugas saya akan meluruskan jalur ini. Banyak jalur untuk membantu masyarakat, banyak pintu untuk itu. Ya, bahkan ada juga mungkin dermawan yang langsung bagi-bagi di jalanan, bagi-bagi uang, bagi-bagi apa. Apakah itu sudah tepat? Betul. Apakah Anda tahu siapa yang Anda beri? Kalau mau tepat dan tahu siapa yang Anda beri, hubungi dinas sosial. Kami lengkap datanya orang yang membutuhkan. Anda hanya memberi orang yang di casing-casingnya. Kami ini sampai dapurnya. Ya. Itu tahu siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Dan ada stigma di kota ini, orang yang miskin tidak mau keluar dari kemiskinan. Ini yang harus kita rubah. Jangan jiwa miskin kita pelihara. Kita semua zero to hero, dari nol ke sukses. Itulah gunanya jiwa sosial. Itu harus keluar dari itu. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kades atas kesempatannya hari ini. Ini sebuah perbincangan yang sangat menarik ya, kita bahas masalah-masalah sosial di Kota Makassar, yang tentunya juga perlu kontribusi dari masyarakat bagaimana menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan tentunya itu sesuai dengan jalurnya. Seperti kata Gunawan Muhammad bahwa definisi kesepian yang sebenarnya adalah hidup tanpa tanggung jawab sosial. Sampai jumpa di episode berikutnya.